Saudara-saudara, mari kita melihat satu tema yang sangat penting, yaitu salib. Pertanyaannya, mengapa salib Katolik ada korpusnya? Ada sejumlah orang mempertanyakan mengapa salib di gereja Katolik ada korpusnya, patung pada tubuh Yesus, sedangkan salib pada gereja-gereja non-Katolik tidak ada korpusnya. Kebanyakan pertanyaan ini berhubungan dengan anggapan bahwa satu, kalau begitu gereja Katolik percaya kepada Yesus yang wafat, bukan kepada Yesus yang bangkit. Dua, karena ada korpusnya maka gereja Katolik menyembah berhala. Tentu saja kedua anggapan ini keliru. Pertama, pengakuan iman gereja Katolik telah dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam syahadat para rasul, yaitu aku percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tinggal, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang sengsara, disalibkan, wafat, dan makamkan. Pada hari ketiga ia bangkit, yang naik ke surga. Maka tidak benar jika gereja Katolik hanya percaya kepada Yesus yang wafat. Kedua, walaupun gereja Katolik menghormati salib Kristus itu, namun yang dihormati bukan patung salib Yesus di salib tersebut, tetapi pribadi Yesus yang digambarkan oleh patung salib itu. Ini disebut dulia relatif. Tentang apakah itu dulia relatif dan dasar kitab sucinya, silakan baca artikel ini di ini. Oleh karena itu, penghormatan kepada salib Kristus bukanlah berhala, sebab yang dihormati tetaplah Kristus, Tuhan yang digambarkan oleh crucifix, korpus itu, dan bukan patungnya itu sendiri. Memang penggambaran salib yang polos atau salib dengan korpus seolah memberikan penekanan makna yang berbeda. Salib yang polos sepertinya terlebih menekankan pada Kristus yang bangkit, sedangkan salib dengan korpus menekankan pada pengorbanan Kristus sampai pada wafatnya. Sebagai sama murid Kristus, tentu kita sama-sama mengimani Kristus yang wafat dan bangkit. Namun, jika gereja Katolik memilih penggambaran korpus Kristus di salib, itu karena penggambaran tersebut lebih jelas menyampaikan inti ajaran Kristiani, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pewartaan iman Kristiani adalah iman akan Kristus yang disalib, sebab dengan salibnya Kristus inilah Yesus telah menebus dosa umat manusia. Maka setidak-tidaknya ada 4 alasan mengapa penggambaran korpus di salib lebih mengarah kita kepada kita agar semakin menghayati ajaran iman kita. 1. Korpus Kristus itu mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi akan sang Mesias yang menderita dalam Kristus. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena itulah dipukul dan tidak salah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53, 2-5. 2. Korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kehadiran Allah. So Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa kita, hingga Allah sendiri harus mengutus Kristus putranya untuk menanggung sengsara dan wafat sebagai tebusan dosa-dosa kita.
Kesadaran akan hal ini mendorong kita menjauhi dosa, sebab kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita lah yang menyebabkan sengsaranya. 3. Corpus Christi itu mengajarkan kita akan kasih Allah yang tak terbatas, sebab Kristus sendiri mengatakan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih orang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kristus, terima kasih engkau mau menderita dan wafat di salib untuk menebus dosa-dosaku. Biarlah doa singkat ini menjadi seruan hati kita setiap kali memandang Corpus Christi yang terentang di kayu salib itu. 4. Corpus Christi itu mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kita kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban dan tak mau mudah putus asa dalam memikul salib kita sendiri sehari-hari. Sabda Tuhan dalam Injil Yohanes mengajarkan agar kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tak mengherankan bahwa dengan merenungkan makna Kristus yang tersalib inilah para martir dan santa-santa dengan rela menyerahkan segala-galanya demi iman mereka kepada Kristus. Nah, maka penggaman Kristus yang tersalib tidak berarti bahwa kita umat Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Tentu saja kita percaya kepada Kristus yang wafat dan bangkit. Namun penggaman Corpus Christi salib lebih jelas mengingatkan kita akan penebusan Kristus yang dicapai melalui sengsara dan wafatnya. Sebab tidak mungkin ada kebangkitan Kristus tanpa sengsara dan wafatnya di salib. Selanjutnya, penggambaran Corpus Christi ini adalah untuk mendorong kita agar kita pun rela berkorban untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Maka Corpus Christi salib itu jika direnungkan maknanya sesungguhnya mengingatkan kita akan dalamnya makna hukum cinta kasih yang menjadi inti ajaran Kristiani, yaitu karena begitu besarnya kasih Allah kita selamat oleh Kristus putranya dan kita berpanggil untuk mengasihi Allah dan sesama seperti Dia mengasihi kita. Akhirnya berikut ini adalah doa yang dianjurkan oleh gereja saat kita memandang salib Kristus. Lihatlah kepadaku Tuhan Yesus yang baik dan lembut. Di hadapanmu aku berlutut dan dengan jiwa yang berkobar aku berdoa dan mohon kepadamu agar menanamkan di dalam hatiku cita rasa yang hidup akan iman, pengharapan dan kasih, pertobatan yang sungguh dari dosa-dosaku dan kehendak yang kuat untuk memperbaikinya. Dan dengan kasih dan sukacita yang mendalam aku merenungkan kelima luka-lukamu yang terpampang di hadapanku, yang tentangnya Raja Daud nabimu telah menubuatkan perkataan ini yang keluar dari mulutmu, yang Tuhan Yesus. Mereka telah menusuk tanganku dan kakiku, mereka telah menghitung semua tulang-tulangku. Amin. Indulgensi penuh dapat diperoleh dengan mengucapkan doa ini pada hari Jumat di masa. Oke, sekian dan terima kasih.